Yesus. Dialah pribadi manusia, dialah gambaran Allah. Karena sampai kapanpun kita tidak bisa melihat wujud asli dari ada Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesuslah menjadi role model, menjadi Allah kita, menjadi sembahan kita. Oleh sebab itu kita layak untuk meninggikan namanya. Tiada yang kita ingini di bumi, di surga, hanya Allah saja yang kita ingini. Karena dialah yang maha kudus, dia yang patut disembah untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kita mau pujikan pujian. Hanya Kau milikku di bumi, di surga. Haleluya. Kiranya ini menjadi pengakuan hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Ialah sumber segalanya. Tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Oleh sebab itu Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih lagi mengerti atas kehendak Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang agung sama seperti Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus telah menebus kehidupan kita. Tidak ada yang lain di hidup kita. Tidak ada yang tersisa dalam hidup kita. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah hidup kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, tanggalkan semua masalah, tanggalkan semua beban, tanggalkan semuanya itu hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Roh kita adalah roh yang dimiliki Tuhan. Roh kita adalah diingini Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, bila roh kita senantiasa boleh menyembah Tuhan, karena tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang patut disembah. Haleluya. Terima kasih. Bentuk kami Tuhan, kuduskan kami. Terima kasih. Berjauh
Engkau sungguh indah dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau setia, Engkau berkorban karena kasih-Mu kepada kami. Engkau pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji Engkau selama-lamanya. Dalam ibadah kami bersyukur, kami terima kasih. Juga dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Kami telah menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu, umat yang Engkau terus, umat yang Engkau selamatkan, umat yang Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan. Tak Tuhan terbalas akan kasih-Mu, tak terbalas akan kebaikan-Mu, tak terpikirkan, tak sanggup kami memikirkan semuanya. Tetapi apa yang dapat kami pikirkan, kami sungguh bersyukur. Engkau indah, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Saatnya tiba, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau tugaskan, Engkau pakai setuju firman-Mu. Roh yang kudus menguasainya, Roh Kudus yang sama menguasai kami semua, memberikan kami roh hikmat, roh wahyu, pengungkapan kebenaran Tuhan untuk setiap pribadi kami. Kami mau duduk dengan tenang Tuhan. Kuasai kami, perhatian kami penuh kepada-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Pertama-tama, terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sajalah kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Pak Kristianto tadi sudah menyampaikan bahwa di WA dan sekaligus menyampaikan selamat ulang tahun kepada saya. Kebetulan saya belum sempat membaca WA, ya, tapi ya Pak Kristianto sudah sampaikan terima kasih untuk WA dan doa-doa yang sudah diberikan kepada saya. Ternyata saya sudah bertambah umur lagi. Ya, terima kasih Tuhan. Tuhan tambahkan umur. Dan saya percaya bukan hanya saya, kita semua juga Tuhan tambahkan umur. Karena kita masih ada umur sampai pada saat ini. Ya, terima kasih Tuhan untuk kami semua mendapat umur dari Tuhan. Puji Tuhan. Sedianya hari ini ada tamu yang sudah memberitahu saya mau datang. Dia dari Sulawesi Tengah. Beberapa mungkin 10 hari yang lalu ketemu. Dia mau datang hari Minggu yang lalu. Saya bilang sudah ada tamu pada hari Minggu yang lalu. Dan dia berkata minggu kedua. Saya bilang yang baik. Tapi ternyata dia tidak datang. Dan saya selalu walaupun ada tamu, saya membaca-baca firman Tuhan, menyiapkan diri. Kalau ya yang bertugas tidak dapat hadir, ya puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Herman, ya, dan Bapak Pendeta ya Alex, ya, ada bersama kita. Puji Tuhan, kita semua ya ada dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini dan waktu-waktu ke depan saya terpanggil untuk berbicara tentang kitab Yeremia. Ya,
Yang lalu kita kitab Yesaya, sekarang kita kitab Yeremia. Kita sudah sedikit mendalami pasal 1, kemudian sedikit dalam pasal 2. Kalau saya urut ayat per ayat semuanya, nggak selesai-selesai bisa kitab Yeremia, ya. Begitu juga kitab Yesaya. Tetapi saya membaca pasal 2, pasal 3, akhirnya saya berhenti dalam pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Untuk itu kita mau membaca Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai 18 secara bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang rambut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut kota Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah laku menurut kedejilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan berdiri kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara, negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Amin. Firman Tuhan. Judul yang diberikan oleh penerjemah Alkitab, umat yang akan datang di Sion. Terjemahan lain membuat judul yang agak berbeda, dan saya juga satu waktu ambil judul yang sama dengan penerjemahan Alkitab, tetapi satu waktu saya ambil judul yang berbeda. Tetapi saya selalu mengambil judul apa yang tertulis di dalam Alkitab. Untuk saya buatkan judul singkat. Dalam pembacaan kita, apa yang dinyanyikan tadi, sungguh indah Tuhan. Inilah suara Tuhan yang sungguh indah kepada Yeremia, untuk Yeremia dan untuk umat Israel dan umat Yehuda. Bagaimana Tuhan menyatakan kepada mereka, kepada umat Israel dan umat Yehuda, kembalilah. Firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan atau majikan
atau Dia yang berkuasa itu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan selalu memanggil umat manusia, mari kembali dan dekat pada Tuhan. Sungguh indah Tuhan bagi Israel, sungguh indah Tuhan bagi Yehuda. Dan secara khusus dalam pembacaan ini, indahnya Tuhan atas mereka, baiknya Tuhan atas mereka, dinyatakan di sini bahwa Tuhan akan mengangkat gembala-gembala yang berkenan di hati Tuhan. Itu berarti umat Israel, umat Yehuda, Tuhan mau gembalakan mereka. Tuhan tidak biarkan mereka untuk mengikuti jalan hidup mereka sendiri. Tapi Tuhan mau supaya mereka mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Tuhan mengangkat, menempatkan gembala-gembala yang berkenan di hatinya. Untuk apa? Di hatinya mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Di sini saya garis bawahi, Tuhan mau menyatakan kepada Yeremia dan kepada umat dalam perjanjian lama betapa pentingnya penggembalaan umat dari Tuhan. Kalau tidak digembalakan, maka tersesatlah umat tersebut. Itu adalah gambaran seperti penggembalaan domba pada zaman itu. Juga zaman sekarang, tapi sudah agak berbeda penggembalaan sekarang. Misalnya, kalau kita melihat penggembalaan domba yang paling terkenal di dunia, yaitu di Selandia Baru. Itu ternak, itu domba sangat-sangat banyak. Itu peternakan itu sudah secara modern. Penggembalanya tidak jalan kaki lagi, tetapi dengan alat mesin, ya. Bagaimana menghantarkan domba-domba ke padang rumput yang hijau, kemudian bawa ke tempat yang ada air untuk minum, supaya domba itu terpelihara, sehat, dan seterusnya, nyaman, terpelihara. Itu gambaran dari pengembalaan dalam dunia modern. Apakah ambil contoh dunia zaman kuno ataupun zaman sekarang, maka penggembalaan domba itu mempunyai arti besar bagi domba-domba tersebut, supaya domba-domba itu terpelihara, terjamin, terlindungi dari binatang-binatang buas yang mau menerkam. Tuhan ambil gambaran itu untuk menggambarkan akan orang Israel, orang Yehuda, betapa pentingnya pengembalaan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menempatkan gembala-gembala yang berkenan di hati Tuhan. Gembala-gembala yang memiliki pengetahuan dan pengertian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama banyak ayat
menulis Tuhan sebagai gembala. Misalnya Mazmur pasal 23. Daud seorang raja, pemimpin, disebut juga gembala umat. Tapi Daud menyatakan bahwa Tuhan itulah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Sebab dipelihara, digembalakan oleh Tuhan. Walaupun Daud punya pasukan, punya penerimaan negara, punya kekayaan negara, tetapi yang Daud andalkan di atas semua yang perlu, dia punya kekuasaan negara, dia punya kekuasaan kekayaan negara. Itu perlu untuk dalam negara ada pemerintah, itu perlu negara ada kekayaan negara supaya rakyat bisa ikut merasakan kekayaan negara tersebut. Puji Tuhan. Tetapi di atas semuanya bukan itu yang Daud andalkan, Tuhan yang Daud andalkan. Tuhan itu gembala, nggak boleh dia terpisah dengan Tuhan. Dia bisa terpisah dengan pasukan, mungkin juga oleh harta dari negara dan seterusnya. Tetapi dia tidak mau terpisah dengan Tuhannya. Dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 10, Yesus adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, untuk umatnya yang percaya kepadanya, sehingga mereka terpelihara. Dalam surat Petrus dikatakan pasal 2 ayat 25 bahwa dialah Tuhan adalah gembala, pemelihara jiwa. Dalam pasal yang kelima dikatakan bahwa Yesus Tuhan adalah gembala agung yang akan memberikan upah. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perjanjian lama perjanjian baru, maka kita baca firman Tuhan, maka itu isinya adalah Tuhan menggembalakan umatnya. Jadi Alkitab itu adalah kitab penggembalaan umat, supaya umat terpelihara, kehidupannya tidak tersesat kepada yang sia-sia, kepada yang tidak berguna. Tetapi Tuhan mau gembalakan, Tuhan memelihara, supaya umatnya ada pengetahuan tentang Tuhan, ada pengertian tentang Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, supaya umat manusia punya pengetahuan tentang Tuhannya, punya pengertian. Artinya dia mengerti dengan baik tentang Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama mereka yang sekolah, apabila rajin sekolah, rajin belajar, maka dimungkinkan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau tidak rajin sekolah, tidak rajin belajar, tentu sangat sulit dimungkinkan untuk mendapat hasil yang baik. Dan juga di berbagai pekerjaan seperti itu selalu dituntut mengerjakan dengan baik, diharapkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau supaya umat Tuhan dalam hal ini dalam perjanjian lama menjadi pembelajaran buat kita gereja orang percaya di zaman perjanjian baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan berkenan dan memberi gembala yang punya pengetahuan, punya pengertian?
supaya umat Tuhan juga punya pengetahuan, pengertian tentang Tuhan. Tuhanlah sumber pengetahuan, Tuhanlah sumber pengertian tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sedikit dalam pasal 2. Ya, pasal 2 di sana dikatakan ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum, artinya pemerintahan pada zaman itu, tidak mengenal aku, Tuhan lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Melalui Yeremia, maka diingatkan imam yang bertugas di bait Allah, pemerintah kerajaan pada waktu itu juga diingatkan, para gembala juga yang menggembalakan, memimpin umat, para nabi yang bernubuat, yang memberitakan firman. Ternyata mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tidak lagi menjadikan Tuhan sumber hidup mereka. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka mengikuti angan-angan pikiran hati mereka sendiri. Yaitu apa? Mengikuti Baal atau mengikuti Allah yang disembah oleh masyarakat di sekitar Israel. Mengikuti kepercayaan lain, bukan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir dan membawa mereka ke negeri Kanaan. Bukan lagi Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang menjadi acuan hidup, tetapi kepercayaan lain yang menjadi acuan hidup dalam hidup mereka. Dan kepercayaan lain itu adalah kepercayaan tidak lagi bertanya kepada Tuhan, berarti kepada yang lain. Kesempatan lain kita akan melihatnya lebih jauh. Kemudian saya membawa lagi ya kepada ayat yang lain, ya, ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kalau tadi para pemimpin diingatkan Tuhan, sekarang diingatkan Tuhan, umatku berbuat jahat dengan jalan apa? Meninggalkan Tuhan. Di atas para pelayan Tuhan tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Umat dalam ayat 13 sudah meninggalkan Tuhan, sebab arahan hidup tidak lagi mereka terima dari para pelayan Tuhan yang Tuhan tugaskan, sehingga mereka meninggalkan Tuhan, mengikuti jalan pikiran hidup sendiri. Digambarkan di sini, meninggalkan Tuhan sumber air hidup. Tuhan sumber hidup mereka yang digambarkan air, yang manusia sangat membutuhkan dalam hidup ini. Tak ada manusia yang tidak butuh air. Semua perlu air. Ini gambaran, ya, air hidup yang sangat perlu, yang dari Tuhan, yang menghidupi kepada mereka supaya mereka terpelihara,
mereka sudah tinggalkan, dan mereka menggali kolam, membuat kolam sendiri menurut maunya sendiri. Tetapi ternyata kolam itu tanpa dia sadar bocor, sehingga tidak bernilai bagi dirinya sendiri, karena kolam itu tidak dapat menahan atau menampung air. Kehidupan mereka menjadi kosong, tidak bernilai di hadapan Tuhan, hanya bernilai bagi dirinya menurut ukuran pemikiran dirinya sendiri. Sebab mereka tidak bertanya Tuhan lagi. Sebab dari Tuhan datanglah pengetahuan, dari Tuhan datanglah pengertian. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pasal 3 tadi ayat 14, kembalilah anak-anakku. Dikatakan anak-anak yang murtad, yang artinya yang telah meninggalkan Tuhan. Berarti meninggalkan pengetahuan tentang Tuhan, pengertian tentang Tuhan ditinggalkan. Apa itu pengetahuan, apa itu pengertian? Itulah firman Tuhan, itulah firman kebenaran. Puji Tuhan. Dalam kaum muda dari malam dan remaja, kami belajar bagaimana Timotius mengenal kitab suci. Itu berarti mengenal Tuhan. Dan dalam dia mengenal kitab suci, mengenal firman kebenaran, maka dari firman kebenaran dia dapatkan hikmat, dia dapatkan keselamatan oleh iman. 2 Timotius 3 ayat 15. Puji Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumber hidup manusia. Perlu manusia sadari. Kita tidak melihat Tuhan secara mata jasmania, tetapi Tuhan memberi iman untuk kita dapat memahami bahwa ada Tuhan, sumber hidup, sumber pengetahuan, sumber pengertian. Puji Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan di atasmu dan seterusnya. Ya, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. 1 kota 1 orang, 1 keluarga 2 orang. Dari satu sisi 1 kota 1 orang itu jumlahnya sedikit, tapi 1 keluarga 2 orang itu berarti jumlahnya banyak. Bapak Ibu Saudara, apakah soal sedikit atau soal banyak? Yang penting Tuhan yang panggil, mari kembali datang kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, akan membawa kamu ke Sion. Saya terus dulu. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ya, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan panggil mereka untuk kembali ke Sion. Sion itu atau Yerusalem. Sion itu di mana bait Allah ada. Yerusalem itu kota daripada kotanya. Puji Tuhan, Yehuda itu adalah kerajaannya. Puji Tuhan. Kita melihat di sini mereka akan bertambah banyak di sana, beranak cucu dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi berbicara tentang tahun perjanjian Tuhan. Di sini dinyatakan mereka fokusnya di Sion, di bait Allah adalah tahun perjanjian Tuhan yang dibuat di padang Gunung Sinai sebagai sarana untuk Tuhan hadir dan mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi
Tuhan menyatakan pada zaman Yeremia tahun 600-an sebelum Yesus lahir bahwa kembali ke Sion ya, tetapi tidak lagi berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Di dalamnya di kemah suci di bait Allah, ruang maha suci, ada tabut perjanjian. Tetapi di sini Tuhan berkata, tidak lagi bicara tentang itu. Artinya waktunya telah berlalu. Ayat 17, pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan. Di atas dikatakan Sion, itu tempat bait Allah. Kemudian dan juga kotanya Daud. Juga dikatakan di sini Yerusalem disebut takhta Tuhan. Inilah pada zaman bait Allah dan kemah suci, maka takhta Tuhan ada di peti perjanjian. Betul. Tetapi sekarang Tuhan ubah bahwa Yerusalem adalah menjadi tempat tahtanya Tuhan. Yaitu apa? Dengan singkat Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil mereka, mari ke Sion, mari datang ke Yerusalem. Di situ ada takhta Tuhan. Itu berarti di situ mereka beribadah. Maka ibadah itulah wadah takhta Tuhan. Tuhan mau menyatakan Dia indah, Dia baik untuk mereka yang beribadah kepadanya. Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Bukan hanya Israel dan Yehuda yang dipanggil kembali. Kita tahu Israel sudah ditawan tahun 721 sebelum Yesus lahir. Kemudian kita sudah belajar juga yang lalu bahwa kerajaan Yehuda Selatan ditawan ke Babilonia pada tahun 606 sebelum Yesus lahir. Ya, saya mengulanginya. Bab ini sudah, tapi di sini dikatakan bahwa segala bangsa berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Yerusalem yang dimaksudkan bukan maksudnya Yerusalem alamiah, tetapi di sini menuju kepada perjanjian baru, yaitu tempat takhta Tuhan. Dalam ibadah kepada Tuhan, maka di situ ada Tuhan yang berhadirat dan menyatakan keagungan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Dan mereka tidak lagi bertingkah laku menurut kedegilan hatinya yang jahat. Tidak lagi jahat. Tuhan memanggil mereka, tinggalkan hidup yang jahat, tinggalkan hidup dosa, datang kepada Tuhan, datang beribadah, datang menghadap Tuhan, datang percaya kepada Tuhan. Tadi kita sudah belajar mereka tinggalkan Tuhan. Sekarang mereka dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang beribadah adalah orang yang mengikut Tuhan. Orang yang mengamenkan ada takhta Tuhan dalam ibadah. Baik ibadah di gereja, baik ibadah kita dalam hidup sehari-hari, yaitu persembahan hidup kita kepada Tuhan. Setiap nafas hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Apalagi soal perkataan dan perbuatan dalam hidup kita, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Dikatakan di sini bahwa kaum Yehuda, kaum Israel akan saling menyambut, saling bepergian atau menyambut satu dengan yang lain. Bersama-sama datang dari negeri utara. Israel ditawan oleh Asyur.
di kerajaan Asyur, utara Israel. Yehuda juga ditawan ke bagian utara, namanya Babilonia. Tapi mereka akan kembali bersatu di negeri pusaka mereka. Jadi secara alamiah, maka Israel, Yehuda sebagai umat beriman kepada Tuhan menjadi pembelajaran dalam perjanjian baru untuk gereja, untuk orang percaya, untuk saudara dan saya. Yang intinya seperti saya katakan tadi, bahwa Tuhan mau mengembalakan umatnya. Tuhan menempatkan gembala untuk memimpin pelayanan gereja. Akan ada gembala-gembala yang palsu, yang tidak bertanya Tuhan. Ya, akan ada itu. Tetapi kita bersyukur Tuhan menyatakan firman, Tuhan akan mengangkat, menempatkan gembala sesuai kehendak hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Untuk apa? Dia adalah gembala yang mau bertanya atau mau belajar kepada Tuhan. Tuhan sumber hidup, Tuhan sumber pengetahuan, Tuhan sumber pengertian. Mau belajar tentang Tuhan, belajar firman-Nya, berupaya membaca firman, merenungkannya, menghayatinya, dan mau mohon pertolongan Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan tersebut. Kembali, tidak lagi meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, tapi kembali dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Ya, tiap hari dalam hidup kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau ikut Tuhan, ikut firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Allah baik, Allah baik. Surga dan dunia patut sembah Dia. Allah baik, Allah baik. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Allah baik, Allah baik. Surga dan dunia patut sembah Dia. Allah baik, Allah baik. Haleluya. Beri kami kemampuan, beri
Beri kami pengetahuan yang benar, beri kami pengertian yang benar, beri kami menjadi pelaku firman-Mu, pelaku yang baik, pelaku yang setia, setuju dengan maksud-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara lebih jauh pada setiap pribadi kami. Apa-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya tiap hari Roh Kudus membicara dalam tiap hati kami, dalam satu hari kami. Engkau menuntun kami dari hari ke hari, kami menyerah diri kepada-Mu. Diberilah Bapa-Bapa ya Tuhan, dalam menjalankan hidup sebagai bapa keluarga, ibu dalam keluarga, anak-anak dalam keluarga, semua kami pribadi lepas pribadi, pimpin kami semua dalam terang kasih, terang anugerah, terang kebaikan-Mu. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami percaya Roh Kudus berkarya dalam tiap pribadi kami. Kami semakin ditambah-tambahkan akan keyakinan iman kami yang sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Terpuji Tuhan, mohon uluran tangan-Mu, Engkau jamah setiap pribadi kami. Nyatakan kuasa sumber hidup itulah Tuhan atas hidup kami. Lawatan Tuhan untuk jemaat yang tidak hadir. Mohon lawatan Tuhan untuk pemerintah, untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa kebaikan-Mu untuk negara dan rakyat, jadilah seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, Hamba bersyukur, terima kasih Tuhan telah tambahkan umur. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Hamba percaya juga Tuhan tambahkan umur kami semua juga. Tuhan pelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami mau akhiri pertemuan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan diri kami, keluarga kami, hari-hari depan yang kami jalani, aktivitas kami, sekolah kami, dan semua yang kami mau jalani. Kami mohon selalu pimpinan Tuhan atas hidup kami. Pengetahuan kebenaran Tuhan itulah yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah uluran tangan Tuhan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu, arahkan hatimu tiap hari dalam hidupmu. Terima uluran tangan Tuhan, terima anugerahnya, terima kebaikannya. Demi Allah Bapa dalam surga, demi cinta kasih Yesus Tuhan Yesus Allah, demi pertolongan Tuhan Roh Kudus atas kami semua sampai selama-lamanya. Sebentar umat-umat persembahan untuk berkati persembahan mereka semua untuk hormat nama-Mu. Kami akhiri pertemuan ibadah kami Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami